Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kuliah kali ini kita lanjutkan dengan topik pembahasan Pancasila sebagai filsafat negara. Dalam hal ketatanegaraan, terdapat 3 faktor utama yang harus ada dan satu sama lain saling mempengaruhi dan mempunyai hubungan yang erat, yaitu 1. Faktor filsafat negara, 2. Faktor konstitusi atau undang-undang dasar, yang ketiga faktor garis politik. Faktor filsafat negara ini menjelaskan tentang dasar filsafat negara yang disebut juga sebagai dasar atau landasan ideal. Filsafat ini berakar pada pandangan hidup masyarakat yang mendukung negara tersebut. Sebagai contoh, Pancasila adalah dasar filsafat negara RI yang berakar pada pandangan hidup, termasuk cita-cita ketatanegaraan, watak, dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi berarti bahwa ideologi Pancasila merupakan panduan gagasan dasar mengenai hidup dan kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pancasila bukanlah ideologi yang tertutup bagi ide baru dan realitas. Ideologi Pancasila mengakui adanya pergeseran dan perubahan nilai sebagai pertanda adanya dinamika masyarakat untuk mencapai kemajuan. Pancasila adalah ideologi yang terbuka, berarti Pancasila harus dikembangkan secara kreatif dan dinamis untuk dapat menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Caranya dengan mengembangkan melalui konsensus nasional, melalui interpretasi yang kritis, menjadi ideologi yang dinamis, sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sekaligus mengupayakan agar realita baru tersebut tetap dijiwai nilai-nilai Pancasila. Keterbukaan Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengimplikasikan wawasannya secara lebih konkret untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi perkembangan iptek serta zaman. Bagi suatu bangsa yang negara ideologi adalah wawasan pandangan hidup atau falsafah kebangsaan dan negaranya, maka ideologi juga sebagai landasan negara dan sekaligus sebagai tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara struktural, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, nasional, dan menyeluruh, di mana hal ini terkandung dalam hakikat
nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila yang hakikatnya bersumber pada filsafat nilai filosofis. Yang kedua, dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang perlu dijabarkan sebagai norma, sebagaimana terkandung dalam norma kenegaraan. Dalam hal ini, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam ketatanegaraan Indonesia atau State Fundamental Norm. Pancasila sebagai ideologi yang dijabarkan ke dalam langkah yang operasional perlu memiliki norma yang jelas. Yang ketiga, dimensi realistis adalah sebagai ideologi yang harus mampu mencerminkan realita hidup dan berkembang dalam masyarakat dan dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara konkret, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Pengalaman hidup suatu bangsa lahir dan diambil dari pengalaman hidup dan sejarah bangsa tersebut. Di dalamnya terkandung antara lain A. Cita-cita bangsa, B. Pikiran-pikiran yang mendalam, C. Gagasan mengenai wujud kehidupan yang baik. Negara dan bangsa. Pengertiannya, negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Unsur-unsur dalam negara yaitu pertama ada unsur konstitutif. Unsur dalam negara ini sebagai dasar negara yang bersifat konstitutif meliputi wilayah, udara, darat, laut, dan perasaan rakyat atau masyarakat dan pemerintahan yang berdaulat. 2. Unsur deklaratif. Unsur negara yang bersifat deklaratif meliputi unsur dasar konstitutif dan adanya tujuan negara serta pengakuan dari negara lain secara de jure dan de facto. Tujuan negara. 1. Teori yang berdasarkan kekuasaan atau Machtstaat. Tujuan negara adalah untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. 2. Teori yang mengutamakan kemakmuran negara atau etatisme. 3. Teori yang mengutamakan kemakmuran orang perorangan atau individu. Negara melalui undang-undang menjamin kebebasan untuk mencapai kemakmuran individu atau liberty liberal. 4. Teori tujuan negara yang mengutamakan kemakmuran rakyat dicapai secara adil, tipe negara hukum atau material social service state. Tujuan bernegara bangsa Indonesia
dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, B, memajukan kesejahteraan umum. C, mencerdaskan bangsa. D, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang didasarkan pada atau diukur menurut 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, teori kenegaraan kita dalam hal tujuan negara diarahkan pada segi-segi nasional dan internasional dengan berdasar pada Pancasila. Bentuk negara. Pertama, negara berbentuk kesatuan atau unitary state, menghendaki suatu negara yang bersatu atas dasar kesatuan. Yang kedua, negara serikat atau federation, merupakan bentuk negara yang terdiri dari negara-negara bagian. Tiap-tiap negara bagian mempunyai hak untuk membentuk, menyusun undang-undang dasar sendiri, serta mengatur urusan rumah tangga pemerintahan secara terbebas. Paham atau ideologi liberalisme berprinsip bahwa rakyat merupakan ikatan dan individu-individu yang bebas dan tumbuhnya berdasarkan sintesa dari beberapa paham, antara lain paham materialisme, rasionalisme, empirisme, dan individualisme. Sedangkan paham sosialisme komunis atau Karl memandang bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada pada hakikat manusia, hanya sebagai makhluk sosial saja. Dalam kehidupan masyarakat terjadi interaksi dialektis antara kelas kapitalis dan kelas proletar atau buruh. Demikian tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Bisa Anda pahami atau bisa diulang-ulang lagi untuk lebih paham tentang pembahasan kuliah hari ini. Demikian, terima kasih. Kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini.